wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tapi yang pertama siapa dulu ini? Saya Ustaz. Baik, silakan. Bentar. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Adeline dan teman-teman. Waalaikumsalam Afwan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bolehkah saya baca nomor 2 ya Ustaz? Kenapa? Ana Umu Ibrahim, bolehkah baca nomor 2 ya Ustaz? Nomor 2. Tapi berarti lengkap ya Ustaz? Lengkap ya berarti kalau gitu. Khawatirnya nggak kecanda Nomor karena ketiga bacanya banyak banget Ustaz, 2 halaman. Tamam. Ini coba nanti kita lihat dulu ya. Tamam. Syukran Kita Ustaz. yang pertama dulu ini. Langsung Ustaz. Silakan Mbak. Iya langsung. Ya, bismillah. Amal khamisu qauluhu as-silatu. Wasilatu antasila ma amrallahu bihi an yusala minal aqaribi minal Ma aqaribil amaro ya. ma amaro. Ma amarallahu bihi. Oh, ma amaro. Tadi ma amro ya. Ma amaro, ma amarallahu bihi an yusala minal aqaribil adna fal adna. Wa a'lahum alwalidani. Fa inna silatal walidaini birrun wasilatun. Wal aqaribu lahum minas silati biqadri ma lahum minal qurbi. Fa'ahuka au kadu silatan min ammika. Wa ammuka. Bentar. Ini silatan sebagai apa nih? Yang mana? Silatan. Fa'ahuka au kadu silatan. Silatan sebagai apa ini? Maf'ulun bih? Enggak. Tamiz ya. Tamiz. Jadi kalau ada isim tafdil wazan af'alu au kadu, setelahnya ada isim mansub dia tamiz ya. Oh iya. Ya terus kan min ammika wa ammuka. Bentar Ustaz nulis dulu. Fa'ahuka au kadu silatan min ammika. Wa ammuka asyaddu silatan min ammi abika. Wa ala hada fakisil adna fal adna. Wastilatu ja'at fil kitabi wa sunnati ghaira muqayyadatin. Wa kullu ma ja'a fil kitabi wa sunnati ghairu muqayyadin fa innahu yahmalu 'alal 'urfi. Yuhmalu. Fa innahu yuhmalu 'alal 'urfi. Fama jarah al-'urfu 'ala annahu silatun fahuwa silatun. Wa hadha yahtalifu bihtilafil ashkhasi wal ahwali wal azmani wal amakini. Misalan idza kana qarib masalan. Masalan.
Nah, Masalan, idza kana qaribuka mus mustaghniyan mustagniyan. mustaghi Mustag. mustaghniyan Nah, mustaghniyan anka wa sahihkal badani wa tasma'u anhu annahu la yahtaju ila syai'in mm, fahada silatuhu lau tahaddat lau tahaddat. tahaddadat gimana sih Ustaz? Tahaddadat. Tahaddadat lau tahaddadat bi syahrin au syahrin au nasfin wa ma asbaha wa ma Wanisfin. as Syahrin. apa? Sebentar itu. Au syahrin wanisfin. Oh iya wa nisfin. Bisyahrin. Au syahrin wanisfin. Nisfi itu separuh. Setengah. Sebulan Mm-mm. setengah. Syahrin wanisfin sebulan setengah. Au syahrin wa nisfin wa ma asbaha dzalika fa inna hadhihi silatun bi urfina Hmm. wa dzalika li anna an-nasa walhamdulillahi qad mm, Kodis. Hmm. qadistaghna ba'duhum am ba'din Hmm. wa kullu wahidin minhum la yajidu 'alal akhiri lakin Akhor. Akhor. Jangan akhir. Kalau akhir oh terakhir. Kalau lah akhor orang lain. a- Orang lainnya. akhori Hmm. oh la yajidu 'alal akhiri Hmm. lakin law kana hadar rajulu qariban jiddan kal abu wal ummu Kal wal abi. Kaf. Kaf itu memajrurkan huruf jar. ya Hmm. Kal abi wal kal abi wal ummi wal akhi wal wal ammi Hmm. fa innahu yahtaju ila silatin aksarin. Aksaro. Loh, kok Aksaro. karo? Kalau wazan af'alu untuk isim tafdil ya, isim tafdil wazan yang af'alu ini nggak boleh ditanwin. Seperti tadi kan aukadu, fa'ahuka aukadu. Ini kan nggak boleh ditanwin dia. Sebenarnya kan dia kan khobar ini kan, Mm-mm. tapi dia nggak boleh Ya, ditanwin. tadi mikirnya naat. Salah ya. Naat, tapi dia ya bisa juga naat atau naat tapi nggak boleh ditanwin tetap ya aksaro. Dan dia kasronya dengan fathah. Oh iya ya. Mm. Wa kadzalika law kana fakiron fa innahu yahtaju ila silatin aktsaro. Mm-mm. Wa kadzalika law marudha fa innahu yahtaju ila silatin aktsaro. Wa hakadha. Al muhimmu annas salata lamma ja'at fil Ya, Qur'ani an-nasilata annas hah? itu Di harokatnya sini keliru. so. Iya, tadi kamu baca yang sebelumnya silah-silah semua. Sekarang kan Oh, ada sholat. iya. Iya, ini Al berarti harokatnya muhimmu keliru ya. annas salata gitu ya. Si, Lah, ini harokatnya keliru dia. oh. Kasro kan di patah itu ya. Iya, Itu fathah. keliru dia. Yang sebelumnya kamu baca silah semua kan. Mm-mm. Iya, itu harokatnya keliru. Jadi nanti di sini sudah mulai bisa membenarkan harokat yang keliru ya. Al-muhimmu an-nasilata. Al muhimmu anna silata lama ja'at fil Qur'ani ghairu muqayyadatin fa innahu yuttaba'u fi dzalikal urfi. Urfu. Ayo, Fi dzalikal urfu. yuttaba. Bukannya ini badal dari ini.
Badal dari dalika tadi itu. فإنه يتبع في ذلك العرف في ذلك العرف. Urfu. Masyilah tatkala dia datang dalam Quran dan Sunnah tanpa adanya ikatan, fa'innahu maka dia diikutkan pada uruf itu. Enggak, pendengar itu adalah uruf. Ini apa? Di apa? Apa ya? Naibul fa'il kali ya mungkin ya. Bentar. Al-muhim yang penting anna silata lamma ja'at fil Quran ghairu muqayyadatin fa'innahu yuttaba'u fi dzalika al-urf. Urfu. Ya urfu itu ya. Sebagai naibul fa'il dari yuttaba'u. Berarti urfu ya. Naibul Jadi enggak. fa'il. Jadi kan ini kalau kaidahnya kan kalau isim ma'rifat yang ada alif lamnya jatuh setelah isim isyarah itu kan badal Heeh, ya. Tapi itu heeh. enggak paten. Kaidah itu enggak paten. Kaidah itu Oh, paten maksudnya itu enggak selamanya gitu, enggak selamanya seperti itu. Sebenarnya itu bukan nah, kaidah paten, cuma di zaman sekarang pada berpendapat seperti itu cuma itu enggak paten. Yang jelas kaidahnya enggak paten itu ya. Terus wa yakhtalifu wa yakhtalifu hadza wa bihtilafil yakhtalifu wa yakhtalifu hadza bihtilafil umuri lati zakarna al-qurbu wa halu hal taksi halus syah wa halus wa halus syahsi wa zamani wal makani wa ma kharatil jar adatu bi an wa majaratil majarot jar wa majarotil adatu bi annahu silatun fahuwa silatun wa majarotil adatu bi annahu qati'atun fahuwa qati'atun waqad waradatin nususu waqad waradatin nususu al-katsiratu fi fasli silatir rahimi wa fadli fi fadli fi fadli silatir rahimi wa tahdiri min min qati'atiha. iya qati'atiha. Sebentar ini ya. Waqad waradatin nususu. Nususu ini kan muannas ya. Muannas majazi dia. Perhatikan muannas majazi ya. Nah, muannas majazi ini kalau menjadi fa'il terus dia di depan sini datang setelah fa'ilnya warodat, maka fi'ilnya ini boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Tapi yang afsal, yang lebih fasih dikasih. Nah, kalau nususnya ini di belakang, an-nusus warodat, nah itu baru wajib pakai tak tanis. Nah, ini belum nyampe, tinggalkan dulu. Belum. Yusuf, ya hati-hati kan. Iya. Dibantu ya Ustadz artinya. Iya. Adapun yang kelima perkataannya yaitu menyambung silaturahmi gitu. Sila menyambung satu maksudnya ya. Nyambung. Ya. Menyambung aja. Ya, maksudnya menyambung silaturahmi gitu. Silaturahmi adalah engkau menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari kerabat. Dimulai dari yang paling dekat, kemudian yang paling jauh. Dimulai dari yang paling dekat, lalu yang lebih Enggak, dekat. adena itu yang paling bawah gitu ya. Maksudnya yang Adna. paling jauh. Paling bawah. Oh, Kemudian yang paling bawahnya lagi gitu. paling bawah, kemudian paling bawahnya lagi. Tapi bisa juga bermakna paling dekat, kemudian yang paling terdekatnya lagi. Tapi enggak, ini yang paling bawah. Yang terbawah, kemudian yang bawahnya lagi gitu. Tingkatan ini kan. Ini diartikan paling bawah ya, jangan paling dekat. Kalau paling dekat nanti
Keliru karena adna fal adna yang paling dekat, yang paling bawah, kemudian yang paling bawah lagi. Yang ya berarti dimulai dari yang paling bawah dan yang paling bawah lagi. Dan Ya, yang jadi lebih bawah. terus Dan yang paling berhak adalah yang paling dan tinggi. yang paling berhak adalah kedua orang tua. Yang paling tinggi, a'la itu paling tinggi. Yang paling oh, Wa yang tinggi. alahum dan yang paling tinggi di antara mereka itu kerabat adalah kedua orang tua. Mm-mm. Baru nanti di bawahnya orang tua, ya. Di bawahnya lagi orang tua, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah, ini dijelaskan di sini kan. Yang paling tinggi kedua orang tua dulu ya kan. Mm-mm. Terus Maka sesungguhnya menyambung kedua orang tua itu menyambung ah sehubungan, menyambung hubungan kekerabatan atau maka menyambung tali, menyambung hubungan. Ya menyambung silaturahmi gitu ya. menyambung silaturahmi aja gampangnya. Ya. Mm-mm. Maka menyambung silaturahmi eh gimana Kepada, sih? kepada. Ah, Hah? Maka menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua, Maka menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua itu termasuk bakti dan ya silaturahmi. berbuat baik dan Birrun juga wasilat. ya berbuat bakti dan juga silatun menyambung. Jadi kalau menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tua dapat dua faedah. Yang pertama Mm-mm. engkau berbakti, yang kedua engkau menyambung tali silaturahmi. Berbeda dengan nanti yang ke bawah-ke-bawahnya. Kalau yang lain kan cuma dapat satu faedah, cuma dapat menyambung tali silaturahmi saja. Misalnya kau menyambung kepada pamanmu, itu cuma dikatakan Mm-mm. menyambung silaturahmi saja. Oh iya, tapi tidak sama berbakti gitu ya. Ya kalaupun berbakti tidak sebesar baktinya kepada orang tua kan itu pahalanya. Mm-mm. Eh, Terus wal aqarib kemudian dan para kerabat para kerabat itu juga berhak mendapatkan silaturahmi sesuai dengan kadar kedekatan mereka. nah, Hmm, Maksudnya gimana? maka, Sesuai dengan kadar kedekatan mereka? jadi semakin dekat kadar kerabatnya kepada kita, dia semakin Hmm. besar mendapatkan hak untuk disambung tali silaturahmi. Jadi Iya. misalnya saudara kamu di sini kan, Pak Ahu kan, maka saudara Hmm. kamu itu lebih kuat Hmm. hubungannya, silahnya, hubungannya, kekerabatannya daripada paman kamu. Saudara kita kandung itu lebih kuat Hmm. kekerabatannya, hubungannya dengan daripada ke paman kita, paman kamu. Dan paman Hmm. kamu Iya. itu lebih kuat silahnya, hubungannya daripada paman bapak kamu. Berarti apa ini? Paman bapak kamu itu bukan kakek ya. Kalau kakek itu bapaknya, tapi kalau amu itu ya Bude, amu Ade. namanya, nggak tahu namanya. Bukan, kalau Pak Ade itu Hmm. saudara bapak kita namanya Oh, Pak bibi Ade. berarti. Bukan, kalau bibi saudari bapak kita. Oh iya. Kalau pamannya paman bapak kita. Ya termasuknya kakek lah ya, cuma kakeknya bukan kakek kandung, tapi kakek karena dia itu paman dari bapak kita. Kalau bapaknya bapak kita kan kakek. Hmm. Nah, kalau paman bapak kita itu kan ya bisa dibilang kakek lah kalau kata orang Jawa ya, cuma kan Hmm. nggak Jauh sedekat gitu dengan ya. paman kamu, Hmm. jauh lebih jauh. Hmm. Hmm. Ini maksudnya ini kedekatannya sesuai dengan kadarnya. Wa'ala hada dan di atas maksud di atas penjelasan ini fakis, maka apa fakis? Kosa ya kisukis, Nggak tahu. ukurlah, timbanglah. Ukur. Yang ya ukurlah yang lebih dekat, kemudian yang lebih atau yang lebih bawah dan yang lebih bawah lagi gitu. Yang lebih Hmm. jauh, yang lebih jauh lagi gitu maksudnya. Hmm. Terus wasilatu Silaturahmi menyambung silaturahmi itu di datang dalam datang perintahnya maksudnya ya, datang perintahnya itu di dalam datang Al-Qur'an. perintahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Mm-mm. tanpa dibatasi.
Iya, jadi di Al-Quran kan kita disuruh nyambung silaturahmi ya. Di sunnah juga, di hadis juga seperti hadis ini kita juga disuruh, diperintah untuk menyambung tali silaturahmi. Tapi ghairu muqayyadah, tanpa dibatasi bagaimana caranya. Maka nanti kalau dalam syariat ini sesuatu yang tidak dibatasi itu dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Adat. Maka apa yang disebut itu silaturahmi menurut kebiasaan orang-orang di sekitar situ, maka itulah silaturahmi. Dan apa yang dianggap oleh orang-orang setempat itu sebagai kebiasaan itu adalah memutus tali silaturahmi, yaitu memutus tali silaturahmi. Nah, kita baca terus. Wa kullu ma jaa. Dan setiap yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa batasan, maka dikembalikan kepada urf, adat, Uruf ini kebiasaan. Yuhmal dibawa, kebiasaan. dikembalikan kepada kebiasaan. Famajarul urfu, maka apa yang kebiasaan anggap sebagai silaturahmi, maka itu juga dianggap sebagai silaturahmi. jadi Dan famajarul urfu, dan apa-apa saja yang kebiasaan itu berlaku bahwasannya itu adalah menyambung tali silaturahmi, maka ya dia dikatakan menyambung tali silaturahmi. Sesuai dengan kebiasaan berarti ya, patokannya itu berarti sesuai dengan kebiasaan. Ada dan ini berbeda sesuai perbedaan orang iya, atau satu dengan keadaan orang-orangnya dan atau keadaan-keadaannya zaman dan dan waktunya, tempat gitu ya. tempatnya. Jadi karena kebiasaan ya, mungkin kebiasaan di Indonesia dengan kebiasaan di Arab kan beda. Ini perbedaan tempat. Kemudian perbedaan waktu ataupun perbedaan masalah al-ashkhos per orang-orangnya. Nanti ada yang miskin, ada yang kaya. Kan ada berbeda juga cara silaturahminya. Nah, di sini kata beliau masalah contohnya. Misal, contohnya, jika kerabatmu sudah berkecukupan darimu, sehat badannya, dan engkau dengar bahwa ia tidak butuh apa-apa, maka menyambungnya itu cukup sebulan sekali. Atau Atau sebulan setengah sekali. ya, Dan yang semisalnya. fa'inna hadhihi, maka sungguhnya Maka itu sudah menyambung silaturahmi menurut adat kita. ya, ini menurut adat beliau di Arab ya. Ini kan sebelumnya kan di Arab sana. Kalau Indonesia mungkin beda lagi mungkin, tapi kita nggak tahu Indonesia ini gimana. Alasannya wadzalika, karena bahwasanya manusia itu alhamdulillah sudah saling berkecukupan gitu. iya, sebagiannya telah mencukupi sebagian yang lain gitu. Sudah nggak, Sebagian sudah nggak sebagiannya telah merasa cukup dari orang lain gitu. Kalau sudah dia kecukupan, dia sehat badannya, ini dia nggak butuh orang lain kadang-kadang gitu, nggak terlalu butuh orang lain. Berbeda sama orang yang fakir, orang yang kekurangan, orang yang sakit. Ini dia masih butuh saudaranya untuk dikunjungi terus gitu. Kalau di stagna dia udah nggak butuh. Sebagiannya mereka tuh nggak butuh dengan orang lain, tanpa adinan dari orang lain. Coba di sini wakul wahidin minhum, masing-masing. Ya, masing-masing dari mereka tidak bergantung. Iya, tidak bergantung, tidak bisa juga mendapatkan atas yang lain, tidak bergantung pada yang lainnya lah ya. Yakin. Akan tetapi laukana hadzal rajulu, seandainya ya seandainya apa ini? lelaki karena itu lewatin aja. Seandainya lelaki ini adalah kerabat dekat sekali, yang paling dekat ya, dari ayah gitu ya. Seperti ya Kak, itu seperti kerabat yang sangat dekat seperti ayah, ibu, saudara, paman, gitu ya. Maka
dia butuh menyambung silaturahmi yang lebih Banyak. banyak. Ya lebih sering dikunjungi ya, lebih sering disambung Hmm. gitu. Begitu juga jika dia miskin, maka dia eh, butuh menyambung tali silaturahmi yang lebih banyak. Iya, jadi kalau orang fakir itu lebih sering kita kunjungi ya, karena dia butuh. Beda tadi sama yang kaya kan, bahasa badannya sehat, dia kan agak kurang butuh gitu maksudnya ya. Terus juga kalau wakadzalika begitu juga seandainya. Begitu juga jika dia sakit, Iya, maka dia butuh menyambung silaturahmi yang lebih banyak ya dan untuk bisa. seterusnya. Iya, jadi makanya tergantung keadaan, terus juga waktu, tempat ya, terus keadaan orang-orangnya gimana ya. Al-muhim, nah di sini ringkasnya di sini al-muhim yang penting. Yang penting adalah bahwa silaturahmi ketika datang dalam Al-Quran tanpa dibatasi, maka dalam hal itu mengikuti kebiasaan. Iya, maka fidzalika dalam hal tersebut dia yuttaba'u diikuti kepada urf. Ya. Wa yakhtalifu hadza dan ini berbeda Dan dan uh, dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan eh, perkara ya, perkara-perkara perkara per, yang kami sebutkan. ya, kedekatannya, Kedekatan hubungan, kondisi keadaan, orangnya, kondisi badannya ya gitu ya. ya kondisi Kondisi orangnya itu orangnya, makanya nah, lagi kemudian kaya. zamannya dan juga tempatnya. Hmm. Kemudian apa yang Adat kebiasaan. kebiasaan, kenapa? Iya, apa yang adat kebiasaan itu jarot berlaku, Hmm. bahwasannya itu adalah silaturahim, maka itu Hmm. dikatakan silaturahim. Terus wa majaratil adatu, Dan apa sih apa yang pembicaraan? apa Dan yang apa yang dianggap uh, kebiasaan sebagai pemutus, maka ia dianggap sebagai pemutus tali silaturahim. waqad warodat Gitu. dan sungguh telah datang Dan sungguh telah datang banyak dalil tentang keutamaan menyambung silaturahmi dan peringatan. peringatan dari memutuskannya. Iya, bisa suami ya. Ini sungguh telah datang nas-nas atau dalil yang banyak berkaitan dengan keutamaan menyambung tali silaturahmi dan juga ancaman peringatan dari memutus tali silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dikembalikan kepada uruf, pada adat kebiasaan masing-masing ya. Apa yang itu dianggap menyambung tali silaturahmi, itulah dia katakan menyambung tali silaturahmi. Itu sebaliknya. Apa yang dianggap itu memutus, ya itu dikatakan memutus. Tapi ini yang kedua siapa? Ibrahim mau baca ya. Boleh ya Ustadz, Afwan. Oke. Tapi kita tanya Urwah dulu. Kalau Urwah, berarti oh gitu. Ana nanti selesai teleponnya jam 9.10, Ustadz. Jam 9.10 Urwah. Gimana Urwah, mau di Slack boleh nggak ini? Mau di apa? Halo, Urwah. Orangnya mana ini Urwah? Halo Urwah. Nggak dengar dia. Halo. Ini Urwah si Ibrahim mau baca duluan gimana? Baca Iya, karena ini duluan, tapi maksudnya tugasnya yang dibaca Ustadz, yang sesuai iya dengan, sesuai dengan hanya tugasnya. cuman ini saja, bertukar saja. Enggak, sesuai dengan tugasnya dia masing-masing. Oh ya, enggak. Enggak apa-apa ya. Iya Ustadz. Iya, karena tetap kan ini hak anti Iya, ya. iya. Jadi
Kami tulis. Silakan nemu Ibrahim. Afwan ya Murwah, jazakumullah khairan Murwah. Ana baca halaman 311 Ustaz. Iya, silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Qala walakinna asyarih. a'la. Qala asyarih. Oh ya, teman. Qala asyarih rahimahullahu ta'ala walakinna a'la syuhada'i humul ladzina yuqtaluna fi sabilillahi. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Suratu Ali Imran al-ayatu tasi'atu wa situna wal mi'ah ilal ayatil wahidati wa sab'ina wal mi'ah. Haula'i syuhada'u fil ayati hum alladzina qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fama qatalu li khududi anfusihim wa ma qatalu li amwalihim wa inna ma qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya kama qala dzalikan nabiyyu alaihi salatu wassalam hina suila 'anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu li yura makanuhu ayyu dzalika fi sabilillah. Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Hadzal mizanun adlun la yakhisu mizanun wada'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazinul insanu bihi amalahu. Faman qatala li hadhil kalimati fa huwa fi sabilillah. In qutilta fa anta syahidun wa in ghanimta fa anta sa'idun kama qala Allah subhanahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Imma syahadatu wa imma adh-dhafaru wan nasru. Wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullahu bi'adzabim min 'indihi aw bi'aidina. Suratut Taubah al-ayatu tsaniyatu wal khamsun. Ay imma anallaha yu'adzibukum ya wa yaqinan syarrakum kama fa'alallahu ta'ala. Sebentar, ini bukan yakinan. Ini film Dore, Wakoyaki. Tapi itu ada alif apa Ustaz? Itu domir kita. Nahnu wa yakina syarrakum. Ini kembali ke siapa nanya Ustaz? Nanya kita, kami, yaitu para sahabat yang berperang ini. Nanti kamu tahu artinya setelah nanti mengartikan. Kita baca wa yakina syarrakum. Wa yaqina syarrakum kama fa'ala Allah ta'ala bil ahzabil ladzina tajamma'u 'alal madinati yuriduna qital rasul alaihi salatu wassalam fa arsalallahu 'alaihim rihan wa junudan wa alqa fi qulubihim ar-ru'ba aw bi aidina kama hasala fi badarin fa innallaha 'adzabal musyrikina bi aidir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Hadzal ladzi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya huwa syahidu. Fa idza sa'ala al-insanu rabbahu wa qala Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik wa la takunu syahadatu illa bil qitali litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa inna Allah ta'ala idza 'alima minhu sidqal qawli wan niyyati anzalahu manazilasyuhada'i wa in mata ala firashihi
baqiya alaina alladhi yuqatilu difa'an an baladihi. Hal huwa fi sabilillahi aw la? Naqulu in kunta tuqatilu an baladika li'annaha baladun islamiyun faturidu an tahmiyaha min ajli annaha baladun islamiyun fahadha fi sabilillah li'annaka qatalta litakuna kalimatullahi hiyal ulya imma idza qatalta min Amma. ajli Dia keliru hamzanya ya. Amma. Ini kan amma. Kan lagi membahas punya masalah amma. punya anak kasroh ya kok sulainya di bawah. Bunda kita juga kasroh. Cuma ini yang tepat adalah amma, bukan imma. Baik. Amma. Amma idza qatalta min ajli annaha watanun faqad fahadha Nah, laysa fi sabilillah. fa ini jawabannya. Fa ini jawaban dari amma ya. Sebagaimana kemudian kalau Iya. ada amma kan huruf syarat ya. Masih ada jawabannya, harus ada fa jawab. Seperti amma ba'du, fa musonif. Ya terus. Li'anna al-mizan alladhi wada'ahu Nabi sallallahu alaihi salatu wassalamu la yantiqu alaihi man qatala litakuna la yantabiqu alaihi man qatala la yantabiqu alaihi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillahi wa ma siwa dzalika falaysa fi sabilillah. Walihada yajibu an nusahhiha lil insani niyatahu fil qitali liddifa'i an baladihi bi an yanwiya bidzalika bi anna yuqatila an hadzal baladi li'annahu baladun islamiyun ayuridu an yahfadzal islam alladhi fihi wa bihadza yakunu idza qutila syahidan lahu ajru syuhada'i wa idza ghanima sara sa'idan wa rabiha imma ribahad dunya sa'idan wa ribahan gitu ya. Oh ini bukan fi'il Ustaz. Sara sa'idan, dia menjadi orang yang sa'id, beruntung. Wasara rabiha. Kalau rabiha, kalau di fi'il madi, sara rabiha bisa juga ya, bisa dari ya benar sara bisa. Dari apa? Dari Sara sa'idan wa rabiha. Udah norek-orek Ustaz. Sebentar. Imma ribahad dunya wa imma ribahal akhirati. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadhihi al-mas'alati. Wallahul muwaffiq. Banyak kali Ustaz. Enggak dikit lagi. Mana artikan Ustaz? Walakin ala syuhada, akan tetapi syuhada yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Kama qala, bagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka yastabsyirun, dan mereka bergembira terhadap mereka bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yastabsyiruna, mereka bergembira dengan nikmat dan karunia dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Syekhul Islam haulai, mereka adalah para syuhada. Mereka adalah para syuhada. Dalam ayat ini adalah alladzina qatalu, orang-orang yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Terus? Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka mereka tidak berperang karena anfusihim, karena hawa nafsu mereka.
Enggak, hal hudud itu apa? Hudud itu kepentingan Ya. diri-diri mereka. Bukan Mereka karena, tidak karena kepentingan mereka, gitu ya, Ustaz? iya, tidak mementingkan kepentingan urusan pribadi mereka, bukan. Dan Hmm. juga tidak berperang karena Dan juga harta. tidak berperang karena harta mereka. Wa inna ma qatalu. Dan mereka hanyalah berperang agar untuk meninggikan kalimat Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian. Berperang karena hamiyah, karena fanatisme kesukuan ya Ustaz. Iya, hamnya itu bukan bisa ke suku apa? Karena fanatik suku bisa. Dan berperang Dan karena berperang agar kedudukan dilihat gitu, agar kedudukannya itu dilihat. Manakah di antara itu yang di jalan Allah? Qala, maka beliau bersabda, man qatala litakuna, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fahuwa fi sabilillah, dialah yang di jalan Allah. Hadzal mizanu, inilah timbangan, yaitu timbangan yang adil. Tidak akan mengurangi sedikit pun timbangan yang diletakkan oleh Nabi untuk menimbang amal, untuk hadal menimbang mizan, apa timbangan Ustaz? ini adalah hadal mizan, timbangan ini adalah mizanun, ada timbangan yang adil, la yakhis, yang nggak rusak timbangannya itu. Mizan, Tidak. timbangan, ini la yakhis ini, kalau dalam kitab lain tidak ada ya, ini cuma tambahan saja, maksudnya itu apa? Kamu bisa kasih dalam kurung ya, la yakhis itu timbangannya tidak rusak. Nah, baru sini lagi mizanun, ini badal dari mizan adlun ya. Mizanun, timbangan yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terus yang seorang Untuk insan, menimbang amalan manusia, Ustaz. yang seorang insan itu bisa menimbang dengan timbangan tersebut amalannya. Jadi dalam masalah amalan berjihad ini ya, apakah dia berjihad fisabilillah atau karena yang lain, ini timbangannya ini. Timbangan yang adil, timbangan yang lurus. Ya, yang dengannya itu seorang insan bisa menimbang amalannya. Terus faman qatala, Maka barang siapa yang berperang karena kalimat ini, maka dia berada di jalan Allah. Jika engkau terbunuh, maka engkau syahid. Dan jika engkau mendapatkan ghanimah, maka engkau senang, bahagia. Sebagaimana beruntung. firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, terus kalau sebagai Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu ini, bentar. syahadah. Kamu perhatikan ayat ini ya. Kul, katakanlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada siapa ini? Kaum musyrikin atau kaum muslimin? Kaum muslimin, Ustaz. Kaum musyrikin. Hal tarob basuna. Ini tarob basuna antum di sini. Siapa nih, musyrikin atau muslimin? Nanti di sini kamu akan tahu kayak yang ke bawahnya tadi nanti itu. Yang tadi saya suruh baca yakinah. Ini sebenarnya ngomong kepada orang musyrik. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang musyrik, tidaklah kalian menunggu-nunggu bagi kami, kecuali kami akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Yang gitu ya, maknanya. Coba jadikan. Ya, katakanlah, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu, gitu, Ustaz. Yang kalian tunggu-tunggu bagi kami, Bagi dari kami gitu kan. dari kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, yakni yaitu syahadah Ima syahadah wa ima dhafru. atau kemenangan dan pertolongan. Ya, baik kami, kalau nggak kami syahid ya kami menang gitu kok. Kalau nggak kami syahid kami menang. Ini kan saya ngomong, orang musyrik, kalian tuh menunggu-nunggu apa dari kami? Kami tuh pasti dapat salah satu dari dua kebaikan. Kalau nggak kami syahid ya kami menang. Nah, wa nahnu, sementara kami dan kami, ini baru kaum muslimin. Oh iya, Dan Ustaz. Sementara kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah bagi kalian bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian azab dari sisinya atau dengan tangan kami. Ya, atau dengan tangan kami azabnya nanti itu. Nah, di sini tafsirnya
yakni bisa jadi anallah sesungguhnya Allah mengadab kalian Dan atau enggak, dan atau menjaga kami. oh Enggak. ya dan bisa jadi Allah mengadab kalian dan Allah yakinan menjaga kami. Allah menjaga kami yang dari keburukan. menjaga kami dari keburukan kalian. Ya, sebagaimana. Sebagaimana yang Allah Ta'ala lakukan terhadap pasukan Al-Ahzab Zat. ya Ustaz. Ya, iya Yang terus. berkumpul di Madinah ketika ingin memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maka Allah mengirim kepada mereka angin dan tentara serta melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ini berarti kan ini adab dari Allah ini ya. Mm-mm. Yusibukumullah bi'adzabin min indihi dari sisinya. Kemudian au bi aidina ini tafsirnya. Atau dari Mm-mm. tantangan kami adabnya itu sebagaimana. Mm-mm. Kama hasala fi Badar sebagaimana yang terjadi pada di perang Badar. Iya. Fa innallaha adzaba karena sesungguhnya Allah mengadab kaum musyrikin dengan tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tangan Rasul dan para sahabatnya. Terus. Mm-mm. Fahada. Inilah, inilah orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, gitu ya Ustaz. Dialah syahid ya. Syahid, dialah dikatakan yang dikatakan syahid. ya. Maka jika seseorang memohon kepada Rabb-nya dan berkata, Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu syahadah di jalanmu. Dan syahadah tidak terjadi kecuali dengan berperang. Agar kalimat Allah tinggi ya. Kalimat Allah menjadi tinggi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mengetahui darinya kejujuran, ucapan dan niat, maka dia akan menempatkannya pada kedudukan para syuhada, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Baik, santai terus. Wa baki alaina. Yang tersisa bagi kami adalah orang yang berperang membela negerinya. Ya, sebentar. Baki alaina tersisa bagi kami satu pertanyaan, gitu aja gampangnya ya. Jadi kalau ada kata baki alaina soal laini, tersisa bagi kita dua pertanyaan. Baki alaina hadal amr, tersisa bagi kita perkara ini, gimana cara menyelesaikannya. Nah, baki alaina tersisa bagi kita permasalahan alladzina atau alladzi yuqatilu. Oh ya, ini orang-orang yang berperang membela negerinya gitu. Apakah dia di jalan Allah atau tidak gitu ya, Ustaz? Terus? Tadi udah jelas kalau membela. Kenapa? Karena jadi deg-degan. Halo. Putus suaranya. Nelpon ya. Oh, nelfon ya. Baik, nanti disambung lagi ya. Ustaz maaf ya, saya merepotkan. Apa nanti disambung lagi kalau di akhir aja ya. Sama. Atau saya Telepon saya teman-teman. Baik, Anda tutup dulu Ustaz. Baik ya. Silakan Umur Urwah. Tafadhol Umur Urwah silakan. Nama Ustaz. Bismillah al-haditsu sabi'u wal khamsuna. An Abi Thabitin wakila Abi Sa'idin wakila Abil Walidi Sahli bin Hunayfin wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallah ta'ala syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada'i wa in mata ala firashihi rawahu Muslimun. Asyhadu hadal haditsu dzakarahul muallifu rahimahullahu fi babis sidqi wasyahidu minhu qawluhu man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin wasyahadatu martabatun aliyatun ba'da siddiqiyati kama qala Allah subhanahu fi suratun nisa al-ayatu tasiyatu wa sittuna
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي أنواع كثيرة منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله وهذه شهادة العلماء التي قال الله تعالى قال الله فيها في سورة آل عمران الآية 18 شهد Saminata الله asyar ya. Saminata asyar. As-Saminata Asyar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa qad dhahaba katsirun minal ulama'i fi tafsiri qawlihi wasyuhada'i ila annahumul ulama'u wa la syakka annal ulama'a syuhada'u fayashhaduna bi anna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa yashhaduna 'alal ummati bi annaha balaghat syari'atallahi wa yashhaduna fi ahkamillahi hada halalun wa hada haramun wa hada wajibun wa hada mustahabbun wa hada makruhun wa la yu'rafu hada illa ahlul ilmi. Wala ya'rifu. Oh, bukan wajul Ustaz. Jangan, nanti failnya ahlul ilmi. Oh, nama Ustaz. Kalau kamu majulkan nanti artinya repot. Wala ya'rifu hada illa ahlul ilmi. Lidzalika kanu syuhada'u. Wa minas syuhada'i aidan man yusabu bit-ta'ani wal batani wal harqi wal gharaqi al mat'unu wal matbunu wal hariku wal ghuriku wa ma asbahahum wa minas syuhada'i alladzina kutilu fi sabilillahi wa minas syuhada'i alladzina yubtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam hina ma sa'alahu rajulun wa qala ara'aita ya Rasulullah in jani rajulun yatslubu mali ay unwatan qala la tuqtihi malaka qala ara'aita inna qatalani qala qatilhu Qala ara'aita in. nah Ustaz ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnari li'annahu mu'tadin zalimin qala ara'aita qatalani Sebentar. Ini mu'tadin. Ini mu'tadin ini jawabnya apa ini? li'annahu mu'tadin ini Ustaz apa marfu isim Marfu. khobar inna. Khobar inna. Kenapa kamu baca yang berikutnya dolimin? Jangan Mu'tadin zalimun. Mu'tadin Nah, zalimun. Baik. Qala Li'annahu ara'aita. mu'tadin Ya, terus li'annahu mu'tadin zalimun. Qala ara'aita in qatalani. Qala fa anta syahidun. Qala ara'aita in qataltuhu. Qala huwa finnari. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam man qutila duna damihi fa huwa syahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahidun wa man qutila duna malihi fa huwa syahidun wa minas syuhada'i aidan man qutila zulman ka'an ya'tadiya alaihi insanun fi qatlihi ghila. Bentar, fayaqtuluhu. Oh, kirain iya Ustadz. Kayaknya tidak nyambung artinya kalau ini. Fayak tuluhu gilatan zulman
Wahada aidon syahidun. Baik. Terus yang ke berapa ini? 57 ya. Hadis yang ke-57 dari Abi Sa'id dikatakan Abi Sa'id ini Ustaz Wakil. dikatakan bagaimana Dan Ustaz? ada yang mengatakan Oh, ada yang mengatakan Dan ada yang dari mengatakan Abu Sa'id ya. dari Abi Sa'id ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abil Walid Sahal bin Hunayf, dan dia adalah yang berperang di perang Badar Ustaz. Ya, dia orang yang mengikuti perang Badar. Nah, Ustaz radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah kesyahidan dengan tulus, Allah akan menempatkan pada kedudukan para syuhada walaupun dia mati di tempat tidurnya. Rawahu Muslim. Penjelasan hadis tersebut, hadis ini penulis rahimahullah sebutkan dalam bab as-sidq, kejujuran. Bukti dari hadis tersebut, barang siapa yang meminta kepada Allah syahada atau kesyahidan dengan tulus. Kesyahidan di sini merupakan tingkatan yang paling tinggi sesudah kejujuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat seperti para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh. Iya. Itu tingkatannya nabi, orang yang jujur, siddiq, dan orang yang syuhada dan solihin ya. Urutannya. Dan syahada ini, kesyahidan ini ada banyak jenis, diantaranya ini Ustadz, kesyahidan Ustadz di sini syahada, kesaksian. Maksudnya berubah Ustadz mananya. Kesaksian tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hamba Allah, dan ini adalah kesaksian para ulama yang Allah berfirman di dalamnya, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Kemudian malaikat dan orang-orang berilmu. Maksudnya di sini failnya Ustaz, Allah dengan para malaikat dan ahli ilmu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan selain Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 18. Kemudian dan sungguh kebanyakan dari para ulama berpendapat dalam menafsirkan sabda Rasulullah asyhada, sesungguhnya mereka adalah ini firman Allah ya. Iya benar. Enggak, firman Allah ini syuhada. Dalam itu kan an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Oh, tafsir ini ayat Anisa Ustaz. Ya, di atas itu ya. Terus. Dan sungguh kebanyakan dari para ulama berpendapat dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala mengenai kata asyuhada, sesungguhnya mereka itu adalah para ulama yang tidak diragukan bahwa para ulama itu sebagai kamu putus ila annahum ulama titik sampai situ ya. Jadi biar nggak kesambung. Nanti bersambung lagi. Coba kita ulang lagi. Dan sungguh kebanyakan dari para ulama berpendapat dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala tentang kata asyuhada, sesungguhnya mereka adalah para ulama
Jadi syuhada menurut kebanyakan para ahli tafsir adalah maknanya para ulama ya. Kemudian wala syakka dan tidak diragukan lagi. Dan tidak diragukan lagi sesungguhnya para ulama adalah asyuhada. Mereka bersaksi tentang Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Mereka juga bersaksi terhadap umat sesungguhnya umat telah sampai syariat Allah. Mereka juga bersaksi tentang hukum-hukum Allah, tentang masalah ini halal, haram, ini wajib, ini diperbolehkan, kemudian ini dibenci. Dan para ulama dan tidak ada yang mengetahui perkara ini kecuali ahli ilmu. Ya, para ulama itu ya. Jadi sebutan ahlul ilmi, ulama sama ya. Lidzalika, karena itulah mereka itu saat disebut syuhada. Iya, jadi para ulama disebut syuhada. Begitu juga orang yang menuntut ilmu. Ini juga dikatakan kalau dia mati syahid, kalau dia mati dikatakan sebagai syuhada ya. Orang yang menuntut ilmu itu thalibul ilmu, ketika dia mati, dia dikatakan syahid juga. Dan diantara syuhada juga, yaitu orang yang tertimpa penyakit menular, sakit perut, terbakar. Penyakit wabah ini, taun ini wabah ya. Wisabu bitaun itu wabah dan penyakit perut. Penyakit terus terbakar dan tenggelam ya. Putus-putus suaranya ini. Ustaz, jaringan di sini kurang bagus Ustaz. Ya, agak keluar sedikit mungkin biar agak bagus. Kemudian al-mat'un ini orang-orang yang terkena mereka yang terkena penyakit menular, wabah, sakit perut, kemudian kebakaran, tenggelam dan yang semisal penyakit-penyakit tersebut, musibah-musibah tersebut. Dan semisal mereka ya. Mama asbahahum dan semisal mereka. Wa syuhada juga. Kemudian yang termasuk syuhada itu juga yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian dan diantara syuhada juga orang-orang yang terbunuh dalam rangka membela harta mereka, jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya, laki-laki tersebut bertanya, apa pendapat engkau wahai Rasulullah jika seseorang itu datang kepadaku untuk meminta hartaku atau merampas hartaku, tunggu Ustaz, meminta hartaku secara paksa. Iya, ayun secara paksa benar. Terus sekolah. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan engkau berikan hartamu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, apa pendapat Anda jika dia membunuhku? Rasulullah menjawab, maka bunuhlah dia. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, bagaimana? Total ini bukan membunuh ya, memerangi. Oh, perangi Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana? Ya Ustaz, laki-laki tersebut berkata, bagaimana pendapat Anda jika dia memerangiku? Kemudian Rasulullah menjawab, maka perangilah dia. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda jika dia membunuhku? Kemudian Rasulullah menjawab, aku membunuh dia. Nah, Ustaz. Kemudian Rasulullah menjawab, dia berada di neraka. Sesungguhnya dia itu orang yang melampaui batas dan lagi zalim. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, bagaimana pendapat Anda jika dia membunuhku? Rasulullah menjawab, maka engkau syahid. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda jika saya membunuhnya? Rasulullah menjawab, dia itu berada di neraka.
Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang terbunuh di dalam rangka membela darahnya atau jiwanya, kemudian keluarganya dan hartanya, maka ini termasuk orang yang mati syahid. Iya. Dan di antara syuhada juga barang siapa yang Orang itu terbunuh, aja ya. Orang yang dibunuh orang yang dibunuh dalam keadaan zalim, dianiaya, Ustaz. dengan kedoliman, ya dianiaya dengan kedoliman. Seperti seseorang yang menganiaya, menganiayai, susah, Ustaz. Seperti ada seorang insan yang menganiaya dia, fayaqtuluhu, lalu Dia, nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. lalu membunuhnya gilatan, atau gilatan ini dulman ya, sama gilatan dulman sama. Lalu dia Secara ini membunuhnya dengan dolim. udah sembunyi-sembunyi. Enggak, gilatan itu dolim, itu udah tafsirnya. Fayaqtuluhu gilatan itu dulman maksudnya. Kan ada itunya, itu ada stripnya ya, 2 kanan kiri. Itu mana Ini dari Ustaz, gilat. Ini makna dari kata sebelumnya. Iya, jadi kalau ada kayak gini nih biasanya suka tafsir kayak gini ya. Nah ini tafsir dari kata sebelumnya, gilatan itu dulman. Sama seperti tadi unwatan. Oh Ini iya, biasanya rojulun kan ada ai itu Ustaz, apa huruf tafsir ya, itu. bisa juga ai, bisa juga tidak. Kadang-kadang suka dikasih ai, suka dikasih tidak gitu ya. Baru paham yang ini Ustaz, makanya tadi agak bingung. Tapi kalau artinya memang itu sama. Ya sama artinya, makanya gilatan itu maknanya dari dulman. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Ya lalu dia membunuhnya dengan kedoliman, maka ini juga dia yang dibunuh tadi mati syahid ya, dianggap syahid. Saya berikutnya ini kita habiskan aja ya, biar bisa tugas baru. Umur siapa ini, umur Haula ya. Maaf, Ustaz. Al-hadisus samin wa khamsina. Al-hadisus samin wal khamsuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma baina biha wala ahadun walamma yabni itu walamma yabni fi'il mudhari walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dzalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina fahusibat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima. Ustaz? Fahusibat bukan fahubisat ya. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima fajaat yakni naru litakulaha falam tata'amha faqala inna fikum gululan falyubayyani min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikum al-gulul falyubayyani qabilatuka falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi faqala fikum al-gululu faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin minaz zahabi fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana summa ahallallahu lanal ghanaima lamma ra'a
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Al-khalifatu bifathil kha'i al-mu'jamati Ustaz. Al-mu'jamati. Al-mu'jamati wa kasril lami jam'u khalifatin wa hiya an-naqatul hamilu. Asyarhu hadzal hadisu alladzi naqalahu al-muallifu fihi ayatun 'azimatun. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddasa anin nabiyyi an nabiyyin minal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu annahu ghaza qauman umira bijihadihim lakinnahu alaihi salatu wassalamu man'a kulla insanin aqada ala imra'atin walam yadkhul biha wa kulla insanin bana baitan walam yarfa saqfahu wa kulla insanin ishtara ghunaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha wa dzalika li anna haula'i yakununa mashghulina bima ahammahum farrajulul mutazawwiju mashghulun bi zawjatil lati lam yadkhul biha fahuwa fi syauqin fi zawjatihi bi zawjatihi lati lam yadkhul biha fahuwa fi syauqin ilaiha wa kadzalika ar-rajulul ladzi rafa'a baitan wa lam yarfa' saqfahu wa huwa aidan mushtaghilun bi hadzal baitil ladzi yuridu an yaskunahu huwa wa ahluhu wa kadzalika sahibul khalifatil ghanami masyghulun biha yantaziru auladaha wal jihadu yanbaghi an yakunal insa hendaknya manusia an yakunal insa ya Ustaz an yakunal insanu fihi mutafarriqun laisa lahu hammun illal jihadu walihadza qala Allah subhanahu fa idza faragta fansab asyar al-ayah as-sabi'ah ay idza faragta min syu'unid dunya bihaitsu la shaghilu biha fansab lil ibadati wa qala an-nabiy apa Ustaz? La tansyagilu bukan la tansyagilu ya Ustaz. Anta. La tansyagilu. Ya. La tansyagilu biha fansab lil ibadah. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu la salata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbasan ya Ustaz. Ya, akhbasani. Fadalla ala annahu yanbaghi lil insani idza arada ta'atan an yufarrigha qalbahu wa badanahu laha hatta ya'tiyaha wa huwa mushtaqun ilaiha wa hatta yu'addiyaha ala mahlin ya Ustaz. Mahlin wa tuma'ninatin wan syirahi sadrin. Ustaz. Hadis ke-58 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, goza nabiun, seorang nabi dari kalangan para nabi di zaman dahulu, mereka salawat dan salam tercurah atas mereka, yaitu para nabi. Faqala liqaumihi, maka ia berkata si nabi tersebut kepada kaumnya, tidak ada seorang pun laki-laki gitu ya Ustaz yang dinikahi. Jangan nahi la nafi tapi bermakna nahi. Janganlah ada. Janganlah ada seorang pun laki-laki yang menikahi wanita yang dia dia ingin melakukan hubungan tapi dia belum melakukannya gitu Ustaz. Iya, jadi janganlah mengikuti aku perang. Janganlah ikut perang bersamaku. Seseorang yang dia memiliki pengantin atau pengantin baru dan dia ingin menggaulinya tapi dia belum menggaulinya. Iya benar. Dan juga jangan seorang pun yang
ikut perang bersamaku dalam keadaan dia sedang membangun rumahnya, tapi dia belum memasang atapnya. Dan Ya, juga belum jangan naik. seorang pun Dan dan juga jangan seorang pun membeli ikut perang bersamaku dalam keadaan dia membeli gonam domba atau unta bunting dalam keadaan dia sedang menunggu kelahiran. Maka fagoza, maka dia berperang dan pun berperang ya. adanya minal qaryah, maka Nabi tersebut mendekati sebuah desa, kemudian mengerjakan sholat asar atau mendekati waktu asar. Maka Ini ia kita berkata, sholat asar. Pada namanya apa sih? qaryati, sholat asar dia itu mendekati suatu kampung waktu sholat asar atau mendekati dari sholat asar. Iya, mendekati dari sholat asar. Kemudian Nabi tersebut berkata kepada matahari, sungguhnya kamu diperintahkan, anak saya pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah dia yaitu matahari atas kami. Fahubisat, maka matahari pun ditahan sampai Allah Ta'ala memberikan kemenangan atasnya. Maka fajama'al ghanaim, maka beliau mengumpulkan gonimah, itu harta rampasan perang. Fajaat yakni nar, maka datanglah yaitu api. Litakulaha, untuk memakannya. Ini kembali ke gonaim, memakannya. Falam tat'amha, tapi api tersebut tidak melalapnya. Maka ia berkata, sungguhnya pada kalian ada kecurangan, kerusakan gitu ya Ustaz. Ya, kecurangan. Di antara pada kalian kecurangan atau khianat ya, mengambil. Karena apinya nggak melalap gitu Ustaz. Fal yubayi nih, hendaklah dia berbaiat, berjanji setia kepadaku. Enggak, filenya Dari siapa di sini? Amatikan filenya dulu. Maka hendaklah seseorang dari setiap kabilah, satu orang dari setiap kabilah itu membayat kepadaku, berbayat kepadaku. Kepada Nabi ini, Nabi tersebut. Iya, yuba ini kepadaku, kepada Nabi yang tadi diceritakan oleh Nabi Muhammad ya kan? Iya, ini di kisahnya ini Nabi Yusha ya Ustaz? Nabi Yusha bin Nun ya Ustaz? Tahu Nabi siapa ini, Anda nggak tahu. Iya, yang kisahnya menahan matahari itu Ustaz. Nabi Yusha bukan? Anda nggak tahu. Di situ tidak disebutkan namanya. Iya, ya. Cuma goza nabiyan. Jadi hendaklah setiap kabilah ada seseorang yang berjanji setia kepadaku, yaitu kepada Nabi tersebut. Falazikot, maka yadun rojulin biadi, apa ini Ustaz? Falazikot tuh kayak menempel tersebut menempel pada tangan. Iya, tangan seorang menempel, iya karena berbaiat ya Ustaz. Tangan seorang itu menempel kepada tangan yang lainnya. Ia berkata, fikum ikulul, pada kalian juga ada kecurangan. Apa Ustaz? Ini biadihi ini bukan lainnya tapi Nabi. Falazikot yadurojulin biadihi, maka menempellah tangan seseorang tersebut yang dari masing-masing kabilah itu, ada tangan seseorang yang menempel dengan tangannya Nabi. Maka ketahuan berarti dikatakannya orang ini ada yang berkhianat kan, ada yang bercurang. Faqala, maka Nabi tersebut mengatakan kepada lelaki tangannya menempel itu pada tangannya. Hukum al-gulul, pada kalian ada kecurangan, maka hendaklah kabilahmu itu berbaiat, berjanji setia kepadaku. Falazikot yadu rojulaini, maka menempellah tangan 2 orang atau 3 orang dari kabilah tersebut kepada tangan Nabi itu ya Ustaz. Menempel lagi. Kemudian fatwala, terus ia berkata lagi, pada kalian ada kecurangan. Faja'u biro'si, maka mereka datang dengan membawa kepala sapi dari emas gitu ya Ustaz. Kemudian dia melakukannya. Bukan kepala sapi dari emas. Ini biro'si misli rosi bakaratin min zahab. Salah Ustaz. Birosin, dengan bawa kepala seperti kepala sapi, maksudnya membawa emas yang besar kepala sapi gitu. Seperti kepala sapi. Seperti kepala bakor dari emas, maksudnya seperti emas yang sebesar kepala bakor pada sapi. Seperti kepala sapi. Lalu Nabi itu meletakkannya. Membawa emas yang besarnya seperti kepala sapi. Kemudian dia meletakkannya, ini kembali ke itu ya Ustaz.
ke Iya, rosin itu, rosi kepala bakor ini itu. Ustaz, kepala yang ini. Tapi kok muzakkar Ustaz? Muannas haknya? Kan mudhof kepada bakoro. Oh, Dan juga kepada gitu. gonimah yang kepada gonimah itu juga bisa. Soalnya kalau roksun kan muzakkar. Berarti Iya. hak kembali ke gonam aja Ustaz ya. Kalau seperti ini nih, rosun kan muzakkar, bakoro ini kan mu'anas ya. Ini bisa mengambil hukum mu'anas. Bisa. Oh gitu Bisa. Ustaz. Mu'anas. Kemudian dia meletakkannya dan datanglah api lalu memakannya. Falam tahilal gunaimu liahadin qoblana. Maka tidaklah halal harta rampasan tersebut seseorang dari sebelum kami gitu Ustaz. Bagi seseorang sebelum kami, sebelum kita. Iya. Sebelum Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian Allah menghalalkan, menjadikan harta rampasan tersebut halal bagi kami. Lama ro'a ketika ia melihat do'fana, kelemahan kami, wa ajazana, dan ketidakmampuan kami, fa'ahallaha lana, maka harta rampasan tersebut menjadi halal bagi kami. Gitu, Ustaz. Ya Allah halalkan harta rampasan tersebut. Ya Allah menghalalkan harta rampasan tersebut untuk kami. Al-Khalifat, yaitu dengan memfathahkan kho, mu'jamah atau Ustaz? Ajam. Bertitik. Mu'jamah bertitik iya, satu. titik. Ini kamu nanti sini akan dapatkan kata mu'jamah. Terus kata apa lagi? Musyaddada. Istilah-istilah itu mu'jamah ini bertitik satu. Ingat ya, bertitik satu. Kalau musyaddada kan betul Ustaz pasti. Bertitik satu. Bertitik di atas apa ya? Di atas kalau nggak salah. Ini ilmu itu Ustaz. Mu'jamah di atas ya. Kalau di bawah nanti dia itu jim. Berarti istilah-istilah ini Ustaz, cara penulisan. Kenapa? Ini mu'jamah ini ya di istilah-istilah penulisan gitu Ustaz. Ya, istilah tarkim hot, ya penulisan. Jadi di sini untuk memastikan dia itu kho atau ha atau jim gitu. Dia dengan memfathahkan kho yang bertitik dan mengkasrahkan lam, yaitu jamak dari khalifah, yaitu artinya adalah unta yang hamil, unta betina yang sedang hamil. Asyarah penjelasan hadis ini yang mu'alif menukilkan dari ayat yang mulia bahwasanya Nabi SAW menceritakan enggak gitu. Hadis ini yang mu'alif nukilkan di dalamnya itu ada tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda. Ya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang agung, yang sesungguhnya Nabi SAW menceritakan tentang seorang nabi dari para nabi, sholawat dan salam atas mereka, bahwasanya dia berperang memerangi suatu kaum. Memerangi suatu kaum yang diperintahkan untuk berjihad, memerangi mereka. Tetapi Alaihissalam, Nabi tersebut melarang bagi setiap orang yang ada keterikatan terhadap wanita yang dia belum menggaulinya. Juga kepada setiap manusia yang sedang membangun rumah yang dia belum memasang atapnya. Juga kepada setiap manusia yang telah membeli domba atau unta bunting yang dia sedang menunggu kelahirannya. Yang itu ya wazali kali anak yang demikian itu kan sebenarnya mereka ini dalam keadaan sibuk dengan apa yang mencemaskan mereka. Sibuk dengan urusan mereka, dengan urusannya itu. Sibuk dengan urusan mereka. Para julu mutazawijud, maka adapun pria yang sudah menikah, dia terus disibuki dengan seorang istri yang dia belum menggaulinya. Maka dia ada rasa kerinduan kepadanya. Berada dalam kerinduan. Iya, berada dalam kerinduan. Demikian pula pria yang dia sedang membangun rumah yang dia belum memasang atapnya. Dan dia juga sedang sibuk dengan rumah ini yang dia ingin agar dia dan keluarganya tinggal di dalamnya. Dan juga seorang pemilik unta bunting dan juga domba yang dia dalam keadaan sibuk sedang menunggu kelahirannya. Wal jihadu, dan jihad yang bagi hendaknya itu
dilakukan pada manusia dalam keadaan yang dia itu harus totalitas gitu ya Ustaz, mutafariqan. Benar. Farigun itu dalam keadaan longgar, nggak punya kesibukan, nggak punya pikiran Ya, macam apa, nggak punya jadi jihad pikiran-pikiran itu yang memuaskan lah. itu harus konsentrasi harus dalam keadaan lapang, longgar gitu Ustaz, tidak punya kesibukan Iya, duniawi lain. farik bukan santai gitu, maksudnya apa ya? Kosong, iya. Nggak ada sesuatu yang mengganjal pikirannya lah. Ya. Laisa lahu hamun, tidak memiliki apa Ustaz? Tujuan Memiliki kecuali jihad gitu Ustaz. Iya, nggak memiliki urusan atau perkara kecuali jihad saja, itu urusan Ya, jihad tok gitu. sebetulnya hamun berarti urusan Ustaz, atau perkara. Iya, bisa. Nah, karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza faragta sebab bila kamu sudah selesai dengan suatu urusan maka kerjakan urusan yang lain." Surat Asyar ayat 7. Idza faragta, jika kamu telah selesai dari suatu urusan dunia yang mana dia menjadi kesibukan dengannya, maka beralihlah kepada ibadah gitu Ustaz. Fansab Iya, lil ibadah. Bihaisu, dari sisi engkau tidak tersibukkan lagi dengan urusan dunia tersebut, hak pada syu'un dunia ya. Kalau engkau sudah tidak tersibukkan lagi dengan perkara tersebut, fansab, maka bangkitlah untuk beribadah. Ya, bang. Oh, fansab bisa artinya tegakkan gitu ya Ustaz. Fansab maksud. Artinya itu fansab itu bangkit atau tegaklah atau ramai. Iya, ya. Bangunlah, bangkitlah, tegaklah, sama. Bangkitlah untuk beribadah. Atau tegakkanlah untuk beribadah. Maka Nabi SAW tidak ada sholat dalam keadaan dia di hadapan makanan, maksudnya sudah dihadirkan makanan, dan juga dalam keadaan menahan buang air. Dalam keadaan menahan buang air. Jadi tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan dan juga ketika dia menahan dua ahbas, yaitu kencing dan berak. Ya. Padahal ala annahu yanbaghi, maka ini menunjukkan bahwasanya hendaknya bagi manusia itu jika menginginkan ketaatan, maka hendaklah dia melonggarkan, memfokuskan gitu saat hatinya dan badannya, atusnya. Iya, melonggarkan hatinya dan badannya untuk ini. Ini kembali ke ketaatan Ustaz, ketaatan Wanas. Hatta ya'tiyaha wa huwa mushtaqun, sampai dia mendatanginya dalam keadaan kerinduan gitu Ustaz. Iya, kangen ibadah atau kangen, rindu ya, ibadah. Kerinduan. Wa hatta yu'addiyaha ala mahlin, sampai dia juga mengerjakannya dalam keadaan tenang, apa Ustaz? Mahl itu santai. Ya, santai, tenang, dan lapang dadanya. Ya, karena beda ya orang yang punya kesibukan, kalau sholat kan kayaknya kayak nggak mahal, kayak nggak tenang, terburu-buru, nggak santai. Terus juga sudah ya. Sudah. Kita terakhir siapa ini? Adeline, jam berapa ini? Oh, 10:30. Ini hostnya gimana nih? Halo. Ya, Ustaz, saya terserah Ustaz. Besok nggak apa-apa, hari ini nggak apa-apa. Terserah, kalau mau diselesaikan, saya dengarkan. Selesaikan aja ya. Oh ya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, tadi Ana belum selesai mengartikan, Ustaz. Besok aja ya, Ustaz? Iya, besok aja sekalian ya. Oh, baik. Atau gini aja. Ini Adeline di pending besok. Selesaikan yang siapa tadi? Ibrahim, selesaikan artikannya dulu ya. Oh ya, Ustaz. Tadi mengartikannya sampai Afwan ya, Mbak Adeline. Pak Ustaz, Ana jadi merepotkan. Nanti Ibrahim nomor 1 aja, Ustaz. Halo. Afwan ya. Tapi besok udah itu, Ustaz, anak-anak udah libur. Terus biasanya kalau ganti kelas udah ganti lagi jamnya, Ustaz. Afwan G. Iya, nggak apa-apa nanti. Semuanya sebisa kalian aja. Saya enaknya kalian itu. Nanti udah kelas 3, adiknya kelas 1. Jadi oh ya, dilihat nanti ya Ustaz.
Waktu Ana bilang Jangan begini ternyata dapat jadwalnya malam lagi, Ana nggak tahu. Apa Ustaz? ya, kita lihat Ana nanti aja nanti. lanjutin. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi sampai mana ya? Jadi sampai nakulu in kunta tuqatilu ya. Sampai sini. Yang lain ya. Nakula in kunta tuqatil. Nakulu in kunta tuqatilu an baladika ini tadi. Kita katakan jika engkau berperang membela negerimu karena ia adalah negeri Islam, lalu engkau ingin melindunginya karena ia negeri Islam, maka ini di jalan Allah. Karena engkau berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Imma idza Adapun oh ya amma tadi Ustaz ya. Amma idza qatalta adapun jika engkau berperang semata-mata karena ia adalah waton negara saja, tanah air saja, maka ini bukan di jalan Allah. Karena timbangan yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku padanya. layan tobiku tidak sesuai, tidak masuk dalam kategori man qatala, tidak sesuai dengan kategori orang yang berperang untuk agar kalimat Allah itu tinggi gitu. Aku bisa bilillah. Bahwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Dan selain itu, bukanlah di jalan Allah, ya Ustaz. Karena fisabilillah, selain itu dia bukan di jalan Allah gitu. Walihada oleh karena itu wajib bagi kita menasehati niat seseorang dalam berperang. Bukan menasehati ini, nusahi. Sahihah, memperbaiki. Wajib bagi kita untuk memperbaiki. Kok lili insan maksudnya gimana, Ustaz? Wajib bagi kita atau wajib kita itu memperbaiki atau mengkoreksi bagi seorang insan niatnya. Kita membenarkan niat seorang di dalam berperang untuk membela negaranya. Itu dengan boleh nggak kalau diartikan maksudnya menasehati niat seseorang dalam membela negerinya gitu, Ustaz? Nggak pas, ini nggak pas. Kalau nasihat nggak pas. Membenarkan nusah itu, karena nusah itu membenarkan, ya, mengkoreksi atau membenarkan, meluruskan bagi seorang yang meluruskan aja ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk meluruskan niat seseorang dalam berperang membela negerinya. Yaitu dengan niat tersebut gitu. Iya, niat hal tersebut itu niatnya untuk membela agama yang ada di dalam negeri tersebut. Untuk membela negeri ini karena negeri ini adalah negeri Islam. Iya. Ayuridu, lalu dia ingin menjaga Islam yang ada di dalamnya. Dengan sebab ini, dengan ini, jika dia terbunuh, maka dia syahid. Bagi dia pahala. Baginya pahala para syuhada. Dan jika dia mendapat ghanimah, maka dia menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Ya, bahagia dan beruntung, baik keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Dan telah berlalu pembahasan tentang masalah ini. Wallahu muwafiq. Khalas Ustazah. Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sudah. Ini berarti ini Adrian nanti di minggu depan ya. Enggak apa-apa ya? Ya Ustaz, nggak apa-apa. Nah apa ya? Soalnya udah malam dah. Full. Baik. Saya coba dulu sampai sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini berarti anak langsung susun aja jadwal yang buat minggu depannya ya sekalian ya. Nggak, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.